Selamat datang di podcast Jakarta 66 kelompok 2A. Saya Ali akan menjadi pemandu podcast kali ini. Nah, kita ditemani oleh 4 narasumber nih. Ada 2 analis kita yaitu Kak Pinky dan Kak Via. Dan juga 2 problem solver kita yaitu Mas Denny dan Kak Hida. Jadi gini, di tengah konflik Iran Amerika yang sedang terjadi, tentunya hal tersebut berpengaruh ke Indonesia, terutama dalam kelonjakan bahan pokok. Nah, seperti dilansir dari Radio Republik Indonesia, kalau misalnya tuh harga-harga bahan pangan di pasar Senen tuh naik. Kemudian juga dari Jawa Pos nih bilang, Bapak Gubernur kita Pramono Anung nyuruh ganti ke daun pisang karena plastik naik 40%. Nah, gimana nih tanggapan analis? Mungkin dari Kak Pinky dulu ya. Terima kasih Mas Ali. Akhir-akhir ini kita sama-sama bisa merasakan ya kalau harga kebutuhan pokok terus naik. Mulai dari beras, minyak goreng, telur, cabai, sampai kebutuhan sehari-hari lainnya. Kalau kita lihat menggunakan analisis Fishbone, sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Dari faktor lingkungan misalnya, konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia meningkat. Akibatnya, biaya transportasi dan distribusi ikut naik. Lalu dari sisi bahan baku, pasokan pangan menjadi terganggu. Cuaca yang tidak menentu, hasil panen menurun. Dari sisi distribusi juga masih banyak kendala. Kalau dipikir-pikir, kondisi ini cukup menyedihkan. Banyak keluarga yang harus mengurangi kebutuhan lain hanya untuk membeli makanan sehari-hari. Karena itu, masalah ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar harga kebutuhan pokok bisa kembali stabil dan masyarakat dapat hidup lebih tenang. Begitu ya Mas Ali. Baik, Dari terima kasih Kak Pinky analisisnya. Kalau Kak Via gimana nih Kak analisisnya Kak? Oke, baik Mas Ali. Saya coba menambahkan dari analisis Kak Pinky, tapi kali ini dengan metode USG ya. Nah, setelah saya coba analisis, dengan metode USG itu, faktor utama penyebab kenaikan kebutuhan pokok itu sendiri, penyebab utama dan prioritasnya adalah karena cuaca. Cuaca yang tidak menentu, kemudian curah hujan tinggi di area pemasok, itu dampaknya secara langsung terjadi ke produksi hortikultura. Nah, untuk faktor yang kedua, itu ada di lonjakan permintaan jelang Idul Adha. Sudah jelas bahwa demand itu mempengaruhi harga. Semakin tinggi permintaannya, ya semakin tinggi pula harganya. Kemudian dari dua faktor tersebut, saya tarik kesimpulan bahwa cuaca ekstrim itu menyebabkan produksi turun, kemudian distribusi terhambat, sehingga kelangkaan barang di pasar itu turun, sementara demand-nya meningkat, otomatis harga tingkat konsumen melonjak tajam. Begitu kira-kira Mas Ali. Baik, terima kasih Kak Via. Nah, kalau dari Kak Hida sendiri nih, sebagai ASN tuh apa sih Kak peran kita Kak biar masalahnya tuh selesai gitu loh? Baik Kak Ali, nah sebagai ASN Pemprov DKI Jakarta nih, kita ada 3 peran nyata untuk menghadapi isu kenaikan harga kebutuhan pokok ini. Yang pertama, sebagai perencana, kita dituntut untuk responsif, merencanakan intervensi pasar berbasis data, bukan tebak-tebakan. Kita juga merancang inovasi, bungkus ramah lingkungan, buat membantu pedagang menekan biaya akibat naiknya harga plastik itu. Lalu yang kedua, sebagai pelaksana, kita turun langsung mengeksekusi program-program untuk menghadapi isu ini. Tugas kita adalah memastikan pasokan cabai, bawang, daging aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Serta kita juga mendistribusikan secara tepat sasaran. Lalu yang ketiga, peran sebagai pengawas. Lewat kecakapan digital, kita memantau harga pasar di setiap harinya. Kita wajib menjaga kelancaran antar logistik, sekaligus menindak tegas spekulan yang nekat nimbun pasokan. Begitu Kak Ali. Baik, terima kasih Kak Hida. Nah, kalau dari Mas Denny, gimana nih Mas dengan Smart ASN-nya Mas? Terima kasih Mas Ali. Jadi, lonjakan harga pangan memang jadi tantangan nyata sekarang nih. Tapi, sebagai Smart ASN, kita punya 4 jurus digital buat ngadepin ini. Yang pertama, digital skill. ASN harus jago pantau harga secara real time lewat dashboard PIHPS dan pakai prediksi AI buat cegah lonjakan harga sebelum kejadian. Nah, yang kedua nih, digital culture. Kita bangun budaya transparan dengan publikasikan data stok ke publik dan ajak warga aktif melapor lewat aplikasi Lapor Jaki. Nah, yang ketiga nih, digital etik. ASN wajib jadi garda terdepan buat sikap hoak pangan yang bikin warga panik, serta mastiin info resmi secara akurat. Nah, yang terakhir,
Digital safety, kita wajib ngamanin sistem dari serangan cyber, jaga data pribadi petani, dan pakai big data buat lacak otomatis kalau ada yang nimbun barang. Jadi begitu Mas Ali. Baik, terima kasih Mas Denny dan ketiga narasumber kita yang lainnya nih, Kak Via, Kak Pinky, dan Kak Hida. Kami dari podcast Jakarta 66 kelompok 2A izin pamit. Terima kasih.